saya Kamila Rahma Syauqi dengan NIM akhir 020 dari PPM kelompok 26 dari shift 2. Jadi di sini saya akan menjelaskan soal dari yang shift 2. Pertama, di sini soal pertama ada PT Inline memproduksi tinta spidol permanen, volume tinta dalam tabung spidol itu harus memenuhi standar mutu sebesar 35 plus minus 0,7 mili selama 25 hari berturut-turut. Dilakukan pengambilan sampel sebanyak 5 spidol per hari untuk dianalisis oleh bagian QC. Berikut merupakan data volume dari tinta spidol permanen. Lakukanlah analisis kapabilitas proses dan simpulkan apakah proses tersebut mampu memenuhi spesifikasi kualitas. Jadi di sini ada subgrup dengan uji 1 hingga uji 5 dan di sini subgrupnya ada 1 sampai 25. Subgrup itu ada bisa direpresentasikan sebagai harinya berturut-turut. Lalu di sini ada uji 1 dari subgrup 1 itu 34,85 hingga dengan uji 5 dari subgrup 1 adalah 34,84 dan di sini sampai dengan hari ke-25 dari uji 1 hingga uji 5 yaitu adalah 34,72. Di sini saya akan menjelaskan yang di R Studio. Pertama-tama kita itu harus input dari import data setnya dari Excel. Kita bikin data-data tadi yang ada di soal dari ke Excel, lalu kita akan mengimportnya hingga 25. Lalu kita import dan di sini ada kita harus mengaktifkan PIJ terlebih dahulu. Library dari Read Excel itu untuk membaca file Excel-nya yang udah kita import. Lalu di sini ada QCC. Kita aktifkan dulu. Untuk QCC itu digunakan adalah untuk menganalisis pengendalian kualitas dari peta kendali serta kapabilitas prosesnya. Lalu di sini ada kita mendefinisikan soalnya. Kita running dari USL ada 35 ditambah 0,7. Dan di sini ada LSL itu 35 dikurang dengan 0,7. Ini sesuai dengan soal yang tadi yang ada plus minus. Jadi di sini kita bisa representasikan dari spidol memenuhi standar mutu itu ada USL dan LSL. Sehingga di sini bisa dijadikan bahwa USL ataupun upper specification limitnya itu ada 35,7 dan di sini ada LSL ataupun lower specification limitnya ada 34,3. Dan di sini ada targetnya itu ada 35 dari perusahaannya. Lalu di sini kita akan menghilangkan kolom subgroup dari data volume produk itu kita akan menghapus dari pertamanya. Kita akan menghapus kolom pertama. Nah, itu kan di Excel ada nama batch sama grupnya di atasnya. Itu karena kita itu cuma akan butuh data dari pengukuran volumenya itu ada uji 1 sampai ke uji 5 itu. Jadi kita akan menghapus dari kolom yang subgrupnya itu. Lalu di sini kita akan menguji kenormalannya. Kita running dulu. Lalu di sini kita akan menguji kenormalannya. Uji kenormalan ini digunakan untuk memastikan data itu akan menyebar normal. Lalu di sini kita akan menggunakan sintaks RBIN itu digunakan untuk menggabungkan semua kolom yaitu antara uji 1 hingga dengan uji 5 itu menjadi vektoran panjang. Lalu di sini kita akan digunakan Shapiro testnya itu digunakan untuk melakukan uji Shapiro-Wilk untuk menguji kenormalan. Kalau misalkan p-value-nya itu lebih besar dari 0,05, maka data itu akan dianggap normal ataupun bisa dapat dilanjutkan. Di sini didapatkan bahwa uji Shapiro-Wilk normality testnya itu ada W sama dengan 0,97712 dan p-value-nya itu adalah 0,2284. Di sini p-value itu menunjukkan 0,2284 bahwa p-value itu lebih besar dari 0,05 sehingga p-value-nya ini gagal menolak H0.
Jadi data itu berdistribusi normal. Jadi bisa dapat dilanjutkan pakai peta kendali X-bar karena syarat kenormalan itu sudah terpenuhi. Selanjutnya kita akan membuat peta kendalinya. Di sini kita akan membuat peta kendali dari sintaks QCC dengan type-nya itu adalah X-bar dan title ataupun judulnya itu adalah X-bar chart PT inline dengan NIM 020 dan sini ada type-nya itu berupa dari diagram X-bar. Lalu di sini kan ada X-bar chart dari PT Incline. Lalu di sini tujuan dari X-bar ini adalah untuk melihat apakah dari proses itu produksi itu berjalan stabil ataupun terkendali secara statistik ataupun tidaknya. Lalu di sini ada center line-nya dengan rata-rata keseluruhan itu ada di eh, 34,9. Di sini ada 34,97 dan di sini ada UCL-nya itu ada 34,69 dan maaf itu LCL dan UCL-nya ada 35,255 dengan beyond limit-nya itu 0 dan number violating range-nya itu 1. Jadi number violating range itu 1 berarti ada satu pola kecil yang di sini tidak seperti kayak agak mencurigakan. Jadi biasanya beberapa titik berturut-turut di satu sisi itu garis tengah yang memang dia tuh lebih perlu dianalisis lebih lanjut aja. Lalu di sini ada number beyond limits itu artinya tidak adanya data yang melewati batas atas ataupun bawah dari UCL dan LCL-nya. Lalu di sini kesimpulan dari peta ini menunjukkan bahwa tidak ada yang keluar batas, tapi dia ada number violating range-nya sehingga ada satu data yang memang nih perlu diteliti lebih lanjut lagi. Terus kesimpulannya ada proses dari produksi itu stabil dan terkendali secara statistik karena dari semua nilai itu berada dalam batas kendali. Jadi variasinya itu muncul yang muncul itu masih tergolong normal. Di sini juga grafiknya menunjukkan naik turunnya, tetapi dia masih dalam keadaan batas terkendali dan normal. Lalu selanjutnya di sini kita akan berunding dari menghitung kapabilitas prosesnya. Di sini ada grafiknya juga. Jadi menghitung kapabilitas proses itu tujuannya untuk mengevaluasi dari apakah proses yang stabil tadi itu mampu menghasilkan produk sesuai dengan batas spesifikasi dari pelanggan, ada LSL dan WSL-nya juga. Jadi di sini ada senternya ada 34,5 dan di sini ada targetnya itu ada 35 dan di sini ada STDF-nya itu ada tadi itu 0,21 dan di sini ada USL. Sini ada USL-nya yaitu ada 34,3 dan maaf itu LSL dan WSL-nya itu 35,7-nya. Dan targetnya itu 35. Di sini number option itu ada 70. Jadi di sini ada CP. CP itu ada value-nya 1,109 dan di sini CP itu adalah nilai untuk mengukur potensi dari kapabilitas si prosesnya tanpa melihat posisi rata-ratanya. Karena ketika dia itu lebih dari satu, maka proses itu cukup baik, tetapi belum ideal. Standar industri itu biasanya CP itu lebih besar dari sama dengan 1,33. Lalu di sini ada CPL-nya itu ada 1,067. Jadi kapabilitas terhadap batas bawah itu proses itu cukup dekat ke atas bawah tetapi masih aman. Jadi di sini ada bisa dilihat dari grafiknya juga. Lalu CPU-nya itu ada 1,152 itu merupakan kapabilitas terhadap batas atas. Di sini juga masih aman juga karena dia tidak melewati. Lalu habis itu ada di sini ada CPM. CPM itu di sini nilainya 1,1. Jadi merupakan nilai kapabilitas proses yang memperhitungkan deviasi dari target itu. Misalnya dekat dengan CP
Lalu di sini dapat juga dilihat bahwa ada di sini opsinya USL dan LSL-nya 0 itu tidak ada produk cacat yang keluar dari batas spesifikasi, dan di sini ada XP dari LSL dan XPUSL itu adalah merupakan nilai dari teoritis yang diprediksi distribusi normal kemungkinan yang cacat yang sangat kecil, sehingga kesimpulannya itu merupakan proses itu terkendali secara statistik dan proses itu memenuhi batas spesifikasi sehingga nilai CPK-nya itu lebih dari satu, dan rata-rata hasil dari produksi itu target dekat dengan target yaitu ada 35 dengan potensi peningkatan dari CP-nya itu lebih dari sama dengan 1,33 dari yang industri tadi agar kualitas itu makin tinggi serta variasinya itu makin kecil. Lalu di sini lanjut soal 2. Kita akan mengaktifkan library stats-nya. Di sini akan menghitung DPU-nya. Library stats itu digunakan untuk perhitungan dari statistiknya. Lalu di sini ada total defektif dijabarin bahwa di sini ada sum ataupun total dari yang soal 2 itu ada jumlah produk cacatnya, lalu total inspeksinya itu ada jumlah dari sepatu yang kulitnya diinspeksi, lalu di sini DPU itu jumlah cacat ataupun unit yang diperiksa. Jadi itu dari total defect itu lalu akan dibagi dengan total inspeksinya. Lalu di sini ada menghitung DPO atau defects per opportunity dari CTQ itu ada 4 dan DPO-nya itu DPU dibagi dengan CTQ. CTQ itu adalah critical to quality, yaitu adalah jumlah peluang cacat per unit. Lalu di sini ya kita akan menghitung dari DPMO. DPMO itu adalah defects per million dari opportunities-nya. Itu adalah mengubah skala dari di sini ada dikali sejuta, itu mengubah dari per sejuta peluang itu 1 juta itu dari standar dalam Six Sigma-nya akan dikali dengan DPO-nya. Lalu di sini kita akan menghitung level sigmanya dengan P-norm, yaitu adalah menghitung probabilitas dari distribusi normalnya. Lalu ini akan mengubah peluang cacat dari tingkat sigma dengan menambah di sini ada uh, ada 1,5-nya dari level Six Sigma-nya. Dengan 1,5 ini adalah asumsi dari Six Sigma itu bahwa proses bisa bergeser sedikit dengan seiring waktunya. Lalu di sini ada kita akan membuat summary-nya dari hasil Six Sigma dengan uh, round, dan di sini ada call names atau nama-namanya, dan di sini ada kita akan ngeprint hasil dari Six Sigma-nya itu. Full names dan row names ini digunakan untuk memberi nama dari kolom dan barisnya. Kita running aja. Lalu di sini dihasilkan di sini ada DPU, DPO dan DPMO. Jadi DPU itu adalah defect per unitnya adalah di sini ada nilainya 0,03 yaitu adalah rata-rata cacat per unit produknya. Lalu DPO di sini ada 0,01 yaitu adalah rasio cacat terhadap peluang cacatnya. Lalu DPMO itu adalah defect per million opportunities itu ada di sini 7.612,39 dari jumlah cacat per 1 juta peluang karena tadi dikali 1 juta. Lalu di sini ada level sigmanya yaitu ada 2,34 yaitu adalah tingkat kapabilitas prosesnya. Jadi di sini dapat didapatkan bahwa dari DPU itu kan 0,03. Jadi setiap satu unit produk yang dibuat itu rata-rata terdapat 0,03 cacatnya. Lalu di sini ada DPO ada 0,01, itu artinya dari seluruh peluang cacat yang mungkin terjadi dalam proses produksi itu ada 1%, kalau dipersenin itu diantaranya benar-benar terjadi. Lalu
DPMO itu ada 7.612,39, itu artinya bahwa nilai ini menunjukkan ada sekitar 7.612 dari cacat per 1 juta peluangnya itu. Jadi semakin kecil DPMO-nya itu, maka kualitas prosesnya itu semakin baik. Lalu di sini ada level sigmanya, di situ ada 2,34, itu menunjukkan bahwa seberapa baik dari proses itu dalam menghindari cacatnya. Lalu kesimpulan akhirnya di sini menggunakan si sigma dari proses produksi PT Incline-nya itu memiliki nilai sigma sebesar 2,34 dengan DPMO itu 7.612 serta menunjukkan bahwa proses itu dapat berjalan cukup baik tetapi belum optimal karena masih terdapat cacat kecil yang bisa diminimalkan melalui peningkatan dari sistem. Lalu sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.